Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Dewi Arianto dari kelas C122 Akuntansi dengan NPM 102220026. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas Sistem Informasi Akuntansi pertemuan kelima, yaitu buku besar. Buku besar. Buku catatan akhir yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca dan rekening rugi laba, menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan, yang berasal dari jurnal, sumber data untuk menyusun neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Lalu ada buku pembantu, rincian dalam rekening-rekening dalam buku besar. Lalu rekening kontrol, buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Lalu ada buku pembantu dalam perusahaan manufaktur, ada 6, yaitu yang pertama, buku pembantu persediaan, yang kedua, buku pembantu piutang, yang ketiga, buku pembantu utang, yang keempat, buku pembantu harga pokok produk, yang kelima, buku pembantu biaya, yang keenam, buku pembantu aktiva tetap. Lalu ada formulir rekening buku besar, yaitu ada 4. Yang pertama, rekening bentuk biasa. Yang kedua, rekening saldo dengan 1 kolom saldo. Yang ketiga, rekening saldo dengan 2 kolom saldo. Yang keempat, rekening saldo dengan saldo lama dan saldo baru. Lalu ada klasifikasi rekening. Yang pertama, berdasarkan laporan keuangan. Rekening diklasifikasikan sesuai dengan susunan dalam neraca dan diklasifikasikan dengan susunan dalam laporan laba rugi. Lalu yang kedua, berdasarkan arus kas. Klasifikasi atas dasar laporan keuangan. Yang pertama, rekening buku besar yaitu neraca, rekening laba rugi. Yang kedua, rekening neraca dibagi kelompok yaitu aktiva, utang, modal. Yang ketiga, masing-masing kelompok dibagi dalam golongan aktiva. Aktiva lancar, investasi Japan, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, aktiva lain-lain. Yang keempat, rekening laba rugi dalam kelompok, yaitu penjualan, HPP, biaya produksi, penjualan, dan administrasi dan umum. Yang kelima, masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan, sub-golongan, atau ke rekeningnya. Yang terakhir, diberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Lalu ada syarat kode yang baik. Yang pertama, kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. Yang kedua, setiap kode harus mewakili hanya satu item sehingga tidak membingungkan. Yang ketiga, kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Yang keempat, kode yang disusun harus fleksibel, artinya dapat dilakukan peluasan tanpa perubahan penyeluruh. Yang kelima, setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Yang keenam, kode yang panjang perlu dipotong-potong mengingat. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, dalam kode yang panjang perlu diberi kode merupakan cek digit untuk mengecek kebenaran kode. Lalu ada cara penanganan dokumen sumber, ada 2, yaitu yang pertama, media tunggal. Dokumen sumber yang hanya berisi satu rekening yang didebit atau satu rekening yang dikredit, contohnya faktur penjualan. Lalu yang kedua, media. Mengapa pencatatan perlu metode penanganan tertentu? Karena setiap pencatatan memerlukan 5 tahap, diantaranya yang pertama, mengambil media yang akan dicatat ke dalam rekening pembantu. Yang kedua, mencari kartu rekening yang akan didebit atau dikredit yang disimpan dalam arsip berdasarkan yang tercantum dalam media. Yang ketiga, mengambil dari arsip kartu rekening yang dipilih dalam tahap kedua.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.